Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohmiati dengan NIM 2020201078, mahasiswi program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tahun 2020. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Analisis Kesulitan Siswa SD dalam Menyelesaikan Soal Matematika Berbentuk Soal Cerita. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas kegiatan mandiri pada pertemuan 15 mata kuliah Metodologi Pembelajaran MTKMI dengan dosen pengampu Bapak Fuadillah Ali Sofyan MPD. Analisis kesulitan siswa SD dalam menyelesaikan soal matematika berbentuk soal cerita. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan kesulitan siswa SD dalam penyelesaian masalah matematika bentuk soal cerita. Dengan ini dapat mengetahui apa saja kesulitan yang dihadapi siswa SD tersebut dalam menyelesaikan soal matematika berbentuk soal cerita. Sehingga dengan diketahuinya penyebab kesulitan apa saja yang dihadapi siswa SD dalam mengerjakan soal cerita, diharapkan dapat meminimalisir terjadinya kesalahan yang berulang di kemudian harinya dan dapat meningkatkan pemahaman pada daya serap peserta didik dalam menyelesaikan soal cerita. Banyak siswa SD menganggap matematika sulit karena melibatkan banyak angka dan memiliki banyak rumus yang rumit. Ada beberapa faktor yang menyebabkan siswa SD menganggap matematika sulit, yaitu sugesti dari diri siswa yang berpikiran bahwa matematika itu sulit sehingga malas untuk mencoba dan belajar. Selain itu, pikiran negatif yang berhubungan dengan matematika harus dihilangkan. Keterampilan dasar matematika seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian harus diperkuat. Kemudian, dampingan dari orang tua saat belajar di rumah. Guru harus memikirkan bagaimana cara mengajar yang menyenangkan dan mudah dipahami oleh siswa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, di mana peneliti menggambarkan atau menjelaskan hasil penelitian berupa tes tertulis, melakukan wawancara. Dengan melalui pendekatan kualitatif ini, peneliti dapat menemukan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan siswa SD tersebut kesulitan dalam menyelesaikan masalah matematika berbentuk soal cerita. Dengan tes tertulis diberikan soal cerita kepada subjek yang diteliti sehingga dapat digunakan untuk mengetahui kesulitan yang dialami oleh siswa. Dari hasil wawancara yang saya lakukan kepada salah satu siswa SD kelas 6, menurut siswa tersebut, kesulitan yang dialami dalam menyelesaikan soal matematika berbentuk cerita, yaitu dalam mengerjakannya suka bingung dengan soal berbentuk cerita tersebut, atau kurang mampu memahami maksud dari soal tersebut, di mana siswa sulit dalam menghitung hasil dari soal tersebut, sulit dalam kemampuan membaca soal dan memahami kalimat. Kurang mengerti cara menentukan rumus, apa yang digunakan untuk mengetahui permasalahan dari soal cerita matematika. Tidak paham dengan cara penyelesaian yang seharusnya digunakan. Di mana untuk lebih mengetahui kesulitannya, siswa kelas 6 tersebut diberi satu soal untuk lebih mengetahui cara siswa tersebut menyelesaikan soal cerita matematika. Di mana soalnya yang pertama, di sebuah tempat penyewaan peralatan pesta terdapat 6 gros piring, sebanyak 4 lusin dipinjam oleh Bu Tuti dan sebanyak 2 gros dipinjam oleh Bu Ayu. Piring yang tersisa di tempat tersebut sebanyak titik-titik buah. Di mana hasil jawaban dari tes tertulis tersebut
Hasil dari tes tertulis tersebut, siswa belum menuliskan langkah-langkah dalam mengerjakan soal tersebut, seperti dibuat terlebih dahulu diketahui, ditanya, baru dijawab, dan masih keliru dalam menghitung hasil dari pemecahan soal tersebut, sehingga pada hasil akhir akan salah juga. Neumann memberikan 5 kegiatan penting dalam pembelajaran untuk memunculkan kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal uraian yang meliputi 5 tahapan sebagai berikut. 1. Membaca, 2. Memahami, 3. Transformasi, 4. Keterampilan proses, dan yang kelima, penulisan jawaban. Indikator kesulitan belajar berdasarkan teori Neumann, kesulitan siswa dalam memahami soal yaitu A. Tidak menuliskan apa yang diketahui, B. Tidak menuliskan apa yang ditanyakan, C. Dan tidak dapat menjelaskan maksud dari pertanyaan soal. Yang D. Menuliskan apa yang diketahui dengan menggunakan simbol-simbol yang dibuat sendiri tanpa keterangan. E. Menuliskan hasil yang ditanyakan tapi tidak sesuai dengan yang diminta soal. Kesulitan siswa pada penulisan jawaban yaitu terdiri dari 3. Yang pertama, tidak menuliskan jawaban dan kesimpulan. Yang kedua, menuliskan jawaban dan kesimpulan yang tidak tepat. Yang ketiga, tidak menyertakan satuan yang sesuai. Itulah hasil dari penelitian saya. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.